Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gardener, saya Alisa. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya ingin berbagi tips cara memperbanyak sirih merah yang sangat mudah dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Dan ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Kita lihat di sini, ini indukannya. Jadi indukannya nggak terlalu subur karena memang dia sudah tua ya teman-teman, dan dia hanya ditanam di pot. Jadi kalau memangnya teman-teman ingin mendapatkan daun sirih yang daunnya besar-besar dan subur, itu sebaiknya tidak ditanam di pot ya teman-teman, tapi langsung ditanam di tanah. Dengan teknik seperti itu insya Allah biasanya daun sirihnya dia akan tumbuh lebih subur. Tapi karena saya tidak ada tempat untuk menanam di tanah langsung, jadi saya tanam di pot seperti ini, dan inilah hasilnya. Pertumbuhannya nggak terlalu bagus, daunnya banyak yang udah gugur, tapi kita lihat di sini masih ada yang bisa kita perbanyak seperti ini. Ini masih bisa kita perbanyak ya teman-teman. Jadi yang akan kita cangkok adalah tangkai batang yang subur seperti ini. Ini masih bagus, masih subur, jadi dia masih, daunnya masih lengkap, tumbuh di setiap ruasnya. Kemudian dia juga tumbuh akar di sini. Ini bisa kita cangkok ya teman-teman. Dan saya menggunakan alat cangkok biasa yang gampang. Aduh sebentar. Jadi saya akan perlihatkan dulu. Ini alat cangkoknya udah saya siapkan teman-teman. Ini saya menggunakan plastik yang biasa digunakan untuk es lilin itu. Jadi satu plastik ini bisa kita buat dua media cangkok seperti ini. Ini media tanamnya dia menggunakan pasir dan sekam. Jadi tujuan pasir itu menggunakan pasir supaya tidak terlalu keras untuk ditembus akar, dan kemudian sekamnya itu dia supaya pasirnya itu tidak mengeras ya teman-teman, pasirnya itu tidak mengendap seperti itu. Selain saya menggunakan media untuk cangkok, saya juga menggunakan ini kawat. Ini saya nggak tahu ini kawat apa namanya, tapi ini teman-teman bisa dapatkan di toko bangunan. Ini biasanya buat ngikat kabel ya, kawat yang buat ngikat kabel, dan ini harganya nggak mahal ya teman-teman. Kalau di daerah saya di Kalimantan ini harganya sekitar 12.000 satu gulung gini, tapi mungkin kalau di daerah lain bisa lebih murah ya, mungkin bisa sekitar 8.000 atau 10.000 satu gulung, dan ini sekitar 200 meter ya, atau pokoknya panjang ini. Kemudian kita memerlukan cutter ya teman-teman, bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan silet. Nah ini silet untuk menyayat media tanam teman-teman. Jadi media tanamnya akan kita sayat seperti ini. Itu menggunakan cutter atau silet, jadi lebih mudah. Ini adalah pengikatnya teman-teman, dari yang kawat kecil yang udah dipotong ini. Jadi kita memerlukan sekitar 2 buah tali, 2 buah kawat pengikat yang berukuran 10 atau 12 cm ya. Ini sesuai dengan lingkaran ininya, lingkaran media tanamnya. Oke, sekarang kita lihat sirihnya. Jadi untuk sirih yang akan kita cangkok itu harus yang seperti ini teman-teman ya, yang masih ada daunnya dan ada akarnya seperti ini. Jadi setiap ruasnya itu ada daunnya atau ada akarnya. Kita agak sulit untuk mencangkok yang batangnya udah botak seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini masih bisa dicangkok, tapi saya jarang mencangkok yang menggunakan yang batang daunnya ini sudah rontok seperti ini. Kayaknya pertumbuhannya akan lebih lama. Jadi saya memilih batang yang masih lengkap daunnya seperti ini, dan dia udah tumbuh akar seperti ini teman-teman. Bentar. Oke, sekarang kita akan cangkok ya teman-teman. Ini karena tangan saya satu pegang kamera dan satu pegang media cangkok, jadi kita akan masukkan ke tempat cangkokan seperti ini ya, di sini seperti begini teman-teman ya. Dan nanti ini akan diikat dengan kawat kecil tadi. Saya matikan dulu kameranya ya teman-teman, karena ini memerlukan 2 tangan untuk mengikatnya.
Ini udah saya ikat ya teman-teman, begini. Jadi bagian yang ada akarnya tadi itu dimasukkan ke dalam media cangkok seperti ini, dan itu harus kita ikat dengan kuat. Ini saya menggunakan 2 kawat supaya dia lebih kuat, dan setelah itu ini harus kita taruh di tempat yang teduh supaya pertumbuhannya cepat lagi. Ini karena saya pakai pot, jadi saya harus memindahkan satu pot ini ke tempat yang lebih teduh, dan setelah itu kita harus menjaga kelembapan cangkokan ini jangan sampai kering ya teman-teman. Jadi kalau dia ini media cangkoknya lembab, dia akan lebih cepat tumbuh akar. Biasanya itu dia akan tumbuh akar sekitar 1 atau 2 minggu ya, tergantung kondisi tanamannya. Kalau tanamannya itu sangat subur, dia biasanya lebih cepat tumbuh akar. Tapi kalau misalnya tanamannya kayak kayak daun sirih saya ini yang merana seperti ini, dia biasanya tumbuhnya lebih lama. Kita lihat aja daunnya di sini keriting kecil-kecil. Jadi ini biasanya dia akan tumbuh akar sekitar 2 minggu. Jadi lebih lama dibanding ketika daun sirihnya itu lebih subur. Ini saya taruh di sini aja ya teman-teman. Jadi 2 minggu lagi saya akan melihat apakah akar-akarnya sudah tumbuh dan sudah bisa saya tanam di tempat terpisah. Jadi itu ya teman-teman, tips untuk memperbanyak daun sirih merah dengan cara yang mudah dan tingkat keberhasilan yang tinggi menurut saya. Dan sepanjang pengalaman saya itu sudah cukup terbukti keberhasilannya. Jadi teman-teman bisa mencoba cara seperti itu. Jadi kita nggak perlu menyetek. Kalau memang kebetulan saya tidak terlalu beruntung untuk menyetek daun sirih, jadi saya biasanya menggunakan sistem runduk atau sistem cangkok seperti itu, dan tingkat keberhasilan. Ini hasil yang udah dipindahkan di pot kecil ya teman-teman, di pot individual. Ini baru 3 minggu, jadi 3 minggu dari dicangkok. Jadi ketika dia berumur 2 minggu itu akar barunya sudah tumbuh dan udah saya potong dari indukannya, kemudian ditanam. Dan ini udah 1 minggu di polybag kecil kayak gini. Ini saya taruh di tempat teduh supaya dia tumbuh akar lebih cepat lagi. Ini udah seger, jadi teman-teman lihat sendiri hasil dari cangkokan sirih merah saya. Hasilnya sangat memuaskan, dan ini udah bisa kita pindahkan ke pot seperti ini. Jadi kita tunggu aja lagi kalau misalnya teman-teman ingin lebih besar dan untuk dipindahkan ke pot. Tapi sebenarnya ini juga udah bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar seperti ini. Oke guys, itu aja video kita kali ini mengenai cara saya memperbanyak sirih merah dengan cara yang mudah dan tingkat keberhasilan tinggi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.